Bab 706, skala terbalik. Ayah, dia luar biasa. Aku mencakarnya sekuat tenaga namun hanya berhasil melepaskan dua sisiknya. Tidak ada kerusakan nyata juga. Kiawer terbang kembali ke Zulfan dengan kecewa. Alis Zulfan bergetar. Matanya muram. Dan ini berasal dari serangan diam-diam. Baginya yang tidak mendapat luka berat bahkan dari itu, menunjukkan bahwa tubuhnya sangat tangguh. Tidak ada binatang spiritual biasa yang bisa mencakarnya. Menyipitkan mata, Zulfan memandang Yelin, yang terlempar ke udara seperti boneka kain setelah serangan itu. Namun jantungnya menegang. Serangan Kiawer adalah kartu as terakhirnya. Bahkan jika itu gagal, yang tersisa hanyalah bertarung langsung. Pilihan terburuk dari apa yang dia lihat. Dia tahu betul bahwa itu berarti menggunakan gerakan yang sangat berbahaya bukan hanya untuk musuhnya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Itu adalah hal terakhir yang ingin dia lakukan. Lagi pula, dia baru memikirkannya beberapa saat yang lalu dan bahkan tidak punya waktu untuk mengujinya. Saat angin bersiul, Yelin terbang ke udara, memuntahkan darah ke tanah. Suara mendesing. Yelin menghentikan gerakannya dan menatap dadanya dan dagingnya yang terbuka. Wajahnya menunjukkan kemarahan. Matanya berubah kejam. Sejak aku mewarisi setetes darah Tuan, yang telah ditanamkan dengan salah satu sisik terbaliknya untuk memurnikan tubuh naga emas ini, aku tidak pernah menjadi seperti ini. Zulfan, kamu yang pertama. Yelin balas menatap Zulfan. Matanya terkadang menatap ke arah Kiawer yang penuh dengan haus darah. Sisik naga adalah martabatnya. Dan kamu baru saja menghancurkannya. Zulfan, kamu benar-benar pergi dan membuatku kesal. Hati Zulfan menggigil dan sekarang tahu mengapa tubuh orang ini begitu keras sehingga bahkan Kiawer pun hampir tidak bisa menyakitinya. Dia sama sepertiku, telah menerima bagian dari tubuh binatang suci. Lengan kilinnya berasal dari kaki Soaring Kilin. Itulah yang memberinya kekuatan seperti itu. Armor skala Yelin berasal dari skala terbalik Decimating Dragon leluhur, yang lebih sulit dari apapun. Naga ditutupi oleh sisik, tapi hanya sisik yang ada di belakang leher mereka. Sisik terbalik, yang paling tangguh dan terbaik untuk mengeluarkan kekuatannya. Sederhananya, menyentuhnya sama dengan melewati batas yang tidak dapat ditoleransi oleh siapapun. Karena dia menempatkan skala terbalik ke dalam dirinya dan menempa tubuhnya dengan setetes darah naga, dia membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Tidak heran dia begitu tangguh dalam kondisi ini. Dia sangat menghargai timbangan itu. Zulfan baru saja melepaskan dua di antaranya. Itu tidak ada bedanya dengan menamparkan wajahnya dengan keras. Tidak heran dia mengatakan bahwa dia sama seperti Zulfan dan hanya ingin mengalahkan Zulfan. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin dia mati. Hati Zulfan tenggelam. Mengetahui bahwa ini bukan lagi pertandingan sederhana untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sekarang hidupnya dipertaruhkan. Itu salah satunya. Dia menginginkan darah sekarang. Dan jika dia menang, kepalaku akan terbang. Jadi Zulfan menarik napas dalam-dalam. Dan matanya menjadi dingin. Kiawer, di sebelahnya, menyadari perubahan suasana hati dan menjadi serius juga. Keheningan terjadi di antara kedua belah pihak. Salah satunya adalah kematian. Mereka tidak lagi peduli pada pemenang sekarang. Hanya membunuh. Karena terkejut, Wu Qingqiu tampaknya juga merasakan perubahan itu. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasakan niat membunuh yang kental? Apakah itu berarti adik laki-laki benar-benar menginginkan darah? Tidak mungkin. Kakak senior, anak itu selalu riang.
Dia bertingkah seolah dia ingin membunuh tetapi tidak pernah bertindak sejauh itu. Bahkan ketika dia dibutakan, dia hanya marah. Salah satu murid berbicara dengan percaya diri. Tetapi Wu Qingqiu melambaikan tangannya. Saya belum pernah melihat saudara junior benar-benar ingin membunuh seseorang. Mungkin karena dia belum pernah bertemu orang yang cukup layak untuk melangkah sejauh itu. Namun kali ini, Wu Qingqiu mengerutkan kening, dipenuhi kekhawatiran. Sebagai pemimpin tim dari murid-murid sekte kejelasan tertinggi, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Ye Lin atau Zuo Fan. Dalam pertarungan yang terlihat beberapa hari terakhir, gaya dan karakter setiap orang terlihat jelas. Dan setiap orang memiliki pemahaman satu sama lain. Mereka melihat bagaimana mereka berhubungan. Betapa miripnya mereka. Sama seperti Zuo Fan yang ingin melangkah lebih jauh seperti yang mereka lakukan di jalur mereka. Itu sebabnya dia tidak ingin melihatnya jatuh. Melihat bagaimana ini berubah menjadi pertandingan kematian. Hatinya ragu-ragu. Naga ganda yang agung menyadari perubahan ini berkat pengalaman mereka selama bertahun-tahun. Keheningan ini menakutkan. Yang mulia Heiran berbicara banyak. Yang mulia Bai Mei mengangguk. Kedua anak itu akan membunuh. Tidak peduli apapun. Keduanya adalah masa depan wilayah barat. Mereka tidak bisa jatuh di sini. Jika itu yang terjadi, kami orang-orang lama harus melanggar peraturan Double Dragon Gathering untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi pukulan telak bagi citra kami yang tidak memihak. Tapi itu sepadan. Yang mulia Heiran mengangguk. Tapi kemudian menghela nafas. Orang tua, ketika Seng mengalami begitu banyak masalah, kami menenangkan negeri ini atas nama keadilan. Apakah kita sudah bersikap lunak atau apakah prinsip kita sudah berubah? Bai Mei yang agung menggelengkan kepalanya dalam diam. Yang mulia Heiran tidak berbicara lagi. Dia tahu betul tentang penyesalan yang dirasakan keduanya tentang cara mereka menangani masalah dan Xingchen. Hal itu telah membusuk begitu lama sehingga mereka merasa keadilan yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun tidak lagi terlihat penting. Kiaur, serang. Zuo Fan berteriak dan mengendarai jiwa naganya saat dia menembak ke arah Ye Lin. Kiaur menjerit di sampingnya. Zuo Fan sudah kehabisan trik dan skema. Yang tersisa hanyalah menghadapi pukulan demi pukulan. Dua pria dan satu burung bentrok. Ye Lin, dalam wujud barunya, merupakan tantangan besar. Dia tidak menderita bahkan melawan Zuo Fan dan Kiawer. Pekikan dan dentang logam bergema saat gelombang kejut berbahaya menyebar kemana-mana. Tubuh Ye Lin lebih keras dari baja. Tidak peduli seberapa keras pukulan Zuo Fan, itu tidak banyak membantu. Di saat yang sama, dia kesulitan menahan serangan yang datang. Karena dia digabungkan dalam jiwa dan raga. Semua serangannya tidak hanya diisi dengan kekuatan naga emas tetapi juga apinya yang membakar. Zuo Fan tidak punya pilihan selain terus mengubah jiwa naganya. Keempat variasi tersebut kadang-kadang bisa terkena satu atau dua pukulan. Tetapi jiwa Zuo Fan berada di bawah ancaman sekali lagi. Untungnya, dia punya pembantu, Kiawer. Terlahir dari petir ungu dan mengesankan seperti Phoenix guntur. Dia akan menghadapi api emas tanpa rasa takut. Petir ungu menghujani tubuh Ye Lin dan meledak saat bertemu dengan api. Ye Lin tidak punya pilihan selain memindahkan beberapa dari mereka untuk pertahanan. Petir ungu Kiawer tidak seperti sampah yang digunakan naga ungu Zuo Fan. Itu adalah kekuatan yang didapat setelah dilatih selama bertahun-tahun. Itu telah mencapai tingkat seperti itu. Dan Kiawer mungkin saja adalah Thunder Phoenix yang baru. Ye Lin tidak bisa mengabaikan kekuatan petir ungu surga ke-6 dan harus bertahan dengan api emasnya.
sehingga memberi Zuo Fan ruang untuk bernapas. Meski begitu, pasangan tersebut belum menimbulkan kerusakan nyata sejak serangan diam-diam terakhir itu. Faktanya, keduanya terdorong mundur di bawah serangan gencar Yelin. Pertarungan sempat menemui jalan buntu. Terlepas dari perbedaan kekuatan yang jelas, kedua belah pihak tidak memiliki cara untuk mengalahkan satu sama lain untuk sementara waktu. Zuo Fan tahu dia dirugikan tetapi tetap tenang. Dia tahu waktunya hampir habis, dan pertarungan akan dinilai seri. Meskipun dia ingin menang, dia tidak terlalu putus asa. Dia tahu Yelin ingin menang lebih dari dia. Ketika Yelin cukup gelisah, dia akan mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Itulah sebabnya hal-hal baik terjadi pada mereka yang menunggu. Melihat niat Zuo Fan, atau mungkin dia sengaja menunjukkannya. Yelin menjadi tegang dan tidak sabar. Dia ingin menjatuhkan Zuo Fan untuk selamanya. Tetapi Kiawer tidak mengizinkannya. Waktu hampir habis. Bang! Yelin melemparkan banyak sisik. Dan Zuo Fan menggunakan naga biru untuk mengurangi ledakan. Yelin ingin mencakar naga biru itu. Tapi Kiawer menyela. Dan dampak petir ungu itu membuatnya terbang dan kembali fokus pada pertahanan. Dia mungkin mendapat keuntungan. Tapi tangannya terikat. Ledakan. Aku harus menyingkirkan burung sialan itu secepatnya. Yelin menggertakkan giginya. Cakar naga Yin Yang. Mata Yelin berkedip dan tertuju pada Zuo Fan. Tangannya berubah menjadi cakar yang diselimuti oleh amukan api saat dia membidik jantung Zuo Fan. Zuo Fan menggunakan lengan kilin untuk memblokir. Tetapi di belakangnya, dia menyeringai. Anak-anak zaman sekarang tidak memiliki kesabaran. Hahaha. Bab 707 Ortodoks. Suara mendesing. Cakar emas bersiul di udara dan hendak menyerang sementara Zuo Fan menggunakan lengan kilinnya sebagai perisai. Siap untuk menyerang. Lengan kilin berasal dari soaring kilin. Setidaknya, aku tidak akan patah tulang jika kamu memukulku di tempat lain. Ini akan menerima pukulanmu. Jeritan. Kiawer bergegas memberi dukungan. Ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Cakar itu hendak mengenai. Jika Yelin terus menyerang, cakar itu tidak akan berpengaruh apapun pada lengan kilin Zuo Fan. Hanya api emas yang akan meresap sedikit dan hampir tidak menimbulkan bahaya apapun. Kenapa lagi aku menggunakan lengan itu untuk semua seranganku? Kemudian Kiawer akan datang membawa petir ungu yang brutal untuk membuat luka berat lagi padanya setelah memfokuskan semua yang dia miliki pada cakar itu. Tidak diragukan lagi. Menggunakan serangan ini adalah taktik yang buruk. Adegan ini sudah terulang berkali-kali. Ketika salah satu menyerang dengan sekuat tenaga, yang lain akan memanfaatkan celah tersebut. Hanya untuk memaksa penyerang beralih ke pertahanan. Kali ini tidak ada perbedaan. Hanya Yelin yang berada di akhir kesabarannya. Dia lebih suka menerima pukulan lain dari Kiawer untuk mendapatkan Zuo Fan. Itu adalah mata ganti mata. Kamu berani. Nah, dengan 2 lawan 1. Saling menyakiti tidak ada gunanya. Zuo Fan sekali lagi mengintimidasinya sambil mencibir ke dalam. Dia cukup gegabah sekarang. Yelin mendengus. Saling menyakiti. Sejauh ini aku mungkin tertipu oleh tipuanmu. Tapi itu akan berubah. Kali ini, aku akan menyingkirkan hewan rohmu. Yelin telah pergi dan meninggalkan api emasnya. Sepertinya dia masih menyerang Zuo Fan tetapi kekuatannya kurang. Tapi api emasnya saja tidak akan mampu menghanguskan pakaian Zuo Fan karena Zuo Fan memiliki naga biru dan seni transformasi iblis untuk menyerapnya. Namun, sosok Yelin muncul di samping api emas dan melepaskan cakar lainnya. Tapi kali ini ke arah Kiawer.
Semua orang tersentak sejak Zuofan mengungkapkan naga ungunya. Mereka tahu petir ungu adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Itu brutal dan kuat tetapi tidak memiliki pertahanan. Jadi Yelin melakukan tipuan, menyerang Zuofan, yang memiliki lengan kilin sebagai pertahanan. Sementara mengincar Kiawer yang tidak berdaya akan menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Kiawer akan terluka parah jika diserang. Kerja sama keduanya akan gagal. Dan Yelin akan mendapatkan keuntungan nyata. Berurusan dengan Zuofan nanti hanya membutuhkan waktu 1 menit. Ini adalah momen paling pasti dalam pertandingan yang panjang dan pahit ini. Kiawer terkejut, karena tidak menyangka hal ini akan terjadi. Merasakan ketajaman cakar naga itu di bulunya. Dia menegang cakar naga Yin Yang. 1 asli, 1 palsu. Yelin mencibir saat serangannya hendak mendarat. Dia tertawa. Zuofan, kamu sudah lama bersekongkol melawanku. Tapi sekarang giliranku. Seranganku terhadapmu adalah palsu. Sedangkan serangan terhadap hewan rohmu adalah nyata. Kali ini kerja samamu gagal. Hahaha. Alis Zuofan bergetar saat dia melayang di udara. Penonton menjadi tegang. Karena tidak menyangka Yelin juga akan mulai menggunakan tipuan. Wu Qingqiu terkekeh. Hahaha. Adik laki-laki akhirnya menggunakan kepalanya. Bukan karena dia lambat, tapi usaha lawannya tidak pernah sepadan. Mereka semua merasa ini adalah tirai untuk pertandingan yang panjang dan seru ini. Namun, seringai Zuofan sangat licik. Mata kanannya bersinar keemasan. Hahaha. Aku tidak terlalu peduli bagaimana kamu berusaha sekuat tenaga. Asalkan kamu melakukannya. Mata ilahi dari kekosongan tahap pertama. Sif. Suara mendesing. Dalam sekejap, Zuofan dan Kiawer melakukan peralihan lama sehingga Zuofan menerima serangan nyata Yelin. Yelin berteriak, "Apa-apaan? Di mana unggas sialan itu?" Hah! Saat itu, gambar api emas dikepakkan oleh sayap Kiawer. Dan dia melepaskan badai petir ungu dan mencakar dada Yelin. Cakar terakhir telah menghilangkan sisik kerasnya. Dan cakar ini pasti akan mengiringkan petir ungu langsung ke dalam perutnya. Ini sudah lama tidak lagi menjadi masalah kemenangan bagi Yelin. Dia harus terlebih dahulu melindungi kehidupan kecilnya agar tidak dimasak dari dalam. Wu Qingqiu berteriak dan tegang. Yang ditinggikan berdiri dan sama gugupnya. Semuanya terjadi begitu cepat. 1 menit itu adalah keuntungan nyata bagi Yelin. Dan berikutnya, targetnya berpindah tempat, menempatkannya dalam bahaya besar. Ses. Sambil menelan ludah, Yelin sangat ketakutan. Dia menghentikan serangannya terhadap Zuofan dan mencoba mengambil posisi bertahan. Meskipun itu akan memakan waktu. Karena tidak punya pilihan, Yelin hanya bisa bersandar. Mengambil cakar tajam Kiawer di punggungnya dan membiarkannya melepaskan 2 sisik berkilauan lagi. Darah merah mengalir dari punggungnya. Dan dia mengertakkan gigi karena rasa sakit. Pukulan berat yang tiba-tiba juga telah mematahkan cakar yang sekarang ditujukan untuk Zuofan. Bahkan setelah perencanaan yang matang, dia tetaplah yang terluka lagi sementara musuhnya tidak tersentuh. Kiawer terbang kembali ke Zuofan, membuang sisik di cakarnya. Ayah, dia baru saja berbalik. Dan aku tidak bisa mendapatkan hatinya. Tidak apa-apa. Dia terlalu cepat bereaksi. Faktanya, kami memberikan pukulan telak kali ini. Dia sekarang memiliki 2 kelemahan. Sekarang kita akan melakukan serangan penjepit dan melihat berapa lama dia akan bertahan. Hahaha. Zuofan tertawa sambil mencibir pada Yelin. Semakin jelas kamu bisa menang dengan kekuatan, semakin kamu perlu menggunakan kepalamu.
Tidak tahukah kamu menggunakan kesalahanmu untuk melawan kekuatan musuh itu bodoh? Mencoba menggunakan tipuan untuk melawanku, yang telah menjadi bagian dari skema sepanjang hidupnya. Nah, kamu sangat naif. Wajah Yelin berkedut karena marah. Sambil mengertakkan gigi, penonton harus menyetujui hal itu. Mereka mengira Yelin akhirnya berperan sebagai Zuo Fan, hanya untuk dipermainkan. Terjebak saat memasang jebakan pasti menyakitkan. Wen Tao menghela nafas, melihat Yelin mendidih, menggunakan otak untuk menghancurkan yang lain. Yelin jelas lebih kuat, tapi Zuo Fan terus memimpinnya, membuat murid yang fokus ini kehilangan arah. Jika dia tetap berpegang pada keyakinannya, dia tidak akan terlalu menderita. Fokus. Xie Tianxiang mengangkat alisnya. Wen Tao mengangguk. Ya, para kultivator seperti kita semua memiliki fokus saat kita maju. Ada yang melakukannya demi kekuasaan, ada yang demi status, ada yang demi ketenaran, dan ada pula yang demi supremasi. Masing-masing dari kita berjalan di jalan yang kita inginkan yang mengarah pada lahirnya keyakinan dan keyakinan pribadi. Bukankah Yelin belak-belakan? Maka dia harus menghadapi musuh manapun secara langsung. Tetapi setelah bertemu Zuo Fan, dia telah dipermainkan berkali-kali hingga dia tersesat dan terpuruk di jalan orang lain. Dia telah terikat selama ini. Wen Tao melihat ke atas dan tersenyum. Waktunya hampir habis. Sekarang Yelin akan menjadi semakin gelisah. Dia tidak akan segera tertipu oleh trik lain. Dan Zuo Fan juga tidak akan segera meraih kemenangan. Ini akan menjadi hasil imbang. Tapi kemudian dia mendengar Zuo Fan memandangi langit yang indah dan berseru. Ya ampun. Maukah kamu melihat jamnya? Jika terus begini, ini akan menjadi hasil imbang. Dengan terhuyung-huyung, Wen Tao menatap Zuo Fan, lalu menggelengkan kepalanya. Zuo Fan sangat licik, bahkan di saat-saat terakhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak Yelin, menginginkan kemenangan yang sama. Zuo Fan kejam dan licik untuk lebih menggerakkan satu sama lain. Xie Tianxiang terkekeh. Itu selalu menjadi sifatnya. Terengah-engah. Yelin hampir kelelahan baik secara mental maupun fisik. Dia memelototi burung dan manusia itu dengan penuh kebencian tetapi tidak ada cara untuk menghabisi mereka. Pang sialan ini terlalu licik. Jika dia terlalu gegabah, dia akan tertipu. Jika dia melakukannya terlalu lambat, dia akan menderita lebih buruk lagi. Musuh selalu bermaksud mempermainkan pikirannya, sehingga membuatnya tidak mampu mengatasinya. Dia sekarang bingung dan bingung bagaimana harus melanjutkan. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu musuh seperti itu. Dia jelas lebih kuat namun tidak bisa melakukan apapun untuk menang. Saat dia diliputi kebingungan, sebuah teriakan menembus kabut. Adik laki-laki, dia sengaja membuatmu terburu-buru. Jangan tertipu. Jika kamu tidak tahu harus berbuat apa, tanyakan pada hatimu. Terguncang, Yelin menoleh ke belakang untuk melihat kakak laki-lakinya. Wu Qingqiu. Bab 708, menang. Wajah Yelin berkedut, dan akhirnya pikirannya yang berkabut muncul. Dia telah digantung sampai dia tersesat, menyimpang dari jalannya. Dengan menarik napas dalam-dalam, Yelin mendapatkan kembali ketenangannya dan menutup matanya. Tuan, sekte saya akan menjalani kompetisi sekte luar besok. Hanya ada 10 murid dalam yang baru. Tapi saya hanyalah murid luar di peringkat ke-21. Apa yang saya lakukan? Yelin muda bertanya pada leluhur naga. Mata naga besar itu menatap dengan dingin saat suaranya bergemuruh. Singkirkan 20 orang di depanmu itu. Tapi aku tidak bisa mengalahkan mereka.
Kalahkan mereka semua. Atau jangan repot-repot menemuiku lagi. Nenek moyang naga berkata dengan dingin. Lalu berbalik. Wajahnya tenggelam. Yelin muda merasa tertekan. Mereka lebih baik dari saya dalam seni bela diri dan metode kultivasi. Bagaimana saya bisa mengalahkan mereka? Dan 10 murid pertama akan menjadi murid Batinia. Saya hanya perlu mengalahkan 10. Tidak berguna. Enya. Tuan. Mengapa kamu mengumpatku? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Manusia itu licik dan memanfaatkan setiap peluang untuk menang. Namun pada saat yang sama ia juga lemah. Tetapi jika kamu menganggap dirimu seperti itu, kamu tidak layak memanggilku Tuan. Naga besar itu berbicara. Di antara makhluk spiritual, setiap makhluk mengetahui posisinya. Tempatnya jelas bagi semua orang. Apa kamu tahu kenapa? Yelin menggelengkan kepalanya. Kenapa aku tahu omong kosong itu? Nenek moyang naga mengejek. Itu karena sejak zaman kuno, sejak kekacauan awal, begitu seekor binatang spiritual hilang, peringkatnya sudah ditentukan. Setiap generasi mengetahui hal ini. Sekali kala, Anda akan selalu tertinggal. Kami, 5 binatang suci besar, berada di puncak semua binatang spiritual. Kami telah bertarung satu sama lain. Namun kami tidak akan pernah bisa menang melawan satu sama lain. Jadi kami berdiri bersama. Namun di dalam hati, mereka semua ingin berdiri di atas semua orang. Menjadi raja sejati. Itulah sebabnya jalan kita, yaitu makhluk spiritual, adalah menang. Kemenangan berarti kehidupan, kemuliaan, dan rasa hormat. Tidak peduli siapa yang ada di depan Anda, seberapa lemah atau kuatnya, atau berapa banyak. Kamu harus mengingat kata-kataku. Nak, jika kamu ingin menjadi muridku, kamu hanya harus menang. Bahkan jika ada 100 orang di depan Anda di sekte tersebut, Anda masih harus melewati semuanya. Anda harus mempertaruhkan hidup Anda dan melawan mereka untuk menang. Masih ada 3 bulan juga. Saya akan melihat kemajuan Anda setelahnya. Nenek moyang naga memejamkan mata dan meringkuk untuk tidur. Yelin muda membungkuk dan mundur. 3 bulan kemudian, kilatan api menampakkan Yelin sekali lagi. Meridiannya dihancurkan dan digantung dengan seutas benang. Master, aku menang, Yelin berseru. Nenek moyang naga memberikan tatapan dingin. Semuanya. Saya mengalahkan mereka semua. Saya mempertaruhkan hidup saya. Dan mereka mengira saya gila. Tidak ada yang ingin bertemu langsung dengan saya. Akhirnya, saya keluar duluan. Dengan senyuman tipis, Yelin melanjutkan. Tuan, Anda benar. Manusia itu oportunis dan lemah. Tidak ada yang berani menghadapiku. Tapi sekarang tubuhku hancur. Dan sekte dalam tidak menginginkanku lagi. Seseorang bahkan menertawakanku karena bodoh. Tapi aku tidak peduli. Saya menang. Dan saya merasa luar biasa. Itu semua sepadan. Nenek moyang naga mengangguk. Rata-rata manusia dibutakan oleh ketenaran dan tidak dapat melihat nilai kemenangan. Namun, kamu sekarang tahu betapa berharganya menjadi yang pertama dan telah mendapatkan hakmu untuk menjadi murid leluhur naga penghancur. Alis nenek moyang naga berkerut saat setetes darah membara keluar dari sela-selanya. Itu berkilauan seperti batu delima saat menempel di dahi Yelin. Nenek moyang naga kemudian mencakar bagian belakang lehernya dan keluar dengan sisik yang tajam. Sisik terbalik yang paling keras. Seperti selimut besar. Dia menaruhnya di atas Yelin. Nenek moyang naga kemudian menghembuskan api emas ke anak itu. Setelah 49 hari penuh berlalu, pewaris leluhur naga sejati yang kita lihat hari ini
telah lahir. Dia juga mewarisi jalur tuannya. Untuk menang, kalah sekali berarti kehilangan segalanya. Membuka matanya, Yelin tidak ragu lagi. Dia tahu jalannya, keyakinannya. Berpindah dari satu trik ke trik lainnya bukanlah gaya binatang suci. Bagi murid binatang suci, yang penting hanyalah menang. Bahkan jika dia menghadapi pasangan yang sengit, dia hanya harus mempertaruhkan segalanya dan menang. Semangat Yelin terangkat dan bahkan menyebabkan Zuo Fan bergidik. Kiaur, hati-hati. Pang ini telah mengambil keputusan. Dia tidak akan tertipu lagi. Kali ini, kami berjuang sampai akhir. Zuo Fan memperingatkan. Dia telah melihat banyak orang yang tegas seperti Yelin. Dan mereka semua adalah duri besar yang harus dihadapi. Dia harus tetap waspada. Apapun yang terjadi, Pak. Yelin menyatukan tangannya saat dia melihat serangkaian tanda. Ketika dia selesai, seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan. Api emas penghancur yang kuat melonjak semakin tinggi seperti lautan yang tak berujung. Zuo Fan sangat terkejut. Apa yang dia coba lakukan? Naga ganda yang mulia juga tercengang. Mereka bisa melihat bahwa di matanya Yelin menyimpan keinginan untuk menang. Keinginan yang membuatnya gila. Yelin membuat tanda terakhir. Semburan api emas bergulung di sekelilingnya. Dan bayangan naga besar muncul di belakangnya. Membawa taring dan kebiadabannya. Api neraka berkumpul di sekitar kepala naga dan siap menyerang kapan saja. Ini, Wu Qingqiu tersentak. Apakah jiwa ini menghanguskan? Adik laki-laki akan membakar jiwanya hanya untuk menang. Apa? Murid-murid sekte kejelasan tertinggi tidak percaya. Itu hanya digunakan ketika seseorang bertarung sampai akhir. Jika tidak hati-hati, dia bisa membakar seluruh jiwanya. Musuh hanya berhasil menangkapnya 2 kali dengan triknya. Jadi mengapa dia harus menggunakan serangan yang begitu pasti? Ini terlalu ekstrim. Kamu tidak mengerti. Ini adalah adik laki-laki yang sebenarnya. Wu Qingqiu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apakah kalian semua lupa kompetisi sekte luar itu? Bagaimana adik junior menjadi orang pertama yang memasuki sekte dalam? Yang lain mengingat perkelahian brutal itu dan mengangguk. Saya belum pernah melihat orang gila yang lebih gila dalam hidup saya. Hanya untuk menang, dia mempertaruhkan nyawanya. Sampai-sampai, dia membuat semua orang begitu ketakutan hingga mengotori celana mereka. Dia bahkan berhasil mengalahkan murid luar pertama. Tapi dia mematahkan tubuhnya untuk melakukannya. Tetua sekte dalam melihatnya hancur dan tidak menginginkannya. Dia kemudian meminta kakak senior untuk membawanya ke dunia rahasia. Kemudian, setelah 49 hari, dia kembali sebagai seorang jenius sejati. Hal ini membuat orang-orang berbicara tentang alam rahasia bukan hanya sebagai surga untuk memurnikan jiwa tetapi juga tubuh. Sayang sekali hal ini tidak pernah berhasil pada orang lain. Yang tidak kamu ketahui adalah setelah aku melihat perjuangannya yang putus asa sejak dia sangat ingin pergi ke dunia rahasia. Aku memilih untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Tetapi ketika saya meninggalkan tubuhnya, saya segera menemukannya telah hilang. Dulu saya mengira seseorang mengambilnya. Hanya untuk mengetahui 49 hari kemudian bahwa dia memasuki sekte dalam. Aku yakin ada rahasia sebenarnya di sana. Tapi dia tidak mau memberitahukannya pada siapapun. Sambil menghela nafas, Wu Qingqiu berkata, sekarang saya mengerti bahwa di sanalah dia menemukan jalannya. Sekarang, pikirannya kembali ke masa itu. Dan dia melihat Zuo Fan sebagai musuh bebuyutannya. Semua orang menoleh ke Yelin dan mengangguk. Sejak Yelin terlahir kembali,
Tidak ada yang bisa memaksanya untuk menunjukkan semua yang dimilikinya. Sampai Zuo Fan datang. Itulah mengapa anak itu kembali ke masa ketika dia mempertaruhkan nyawanya. Angin kencang dan udara panas menyapu Zuo Fan, yang mengerutkan alisnya karena masalah yang dihadapinya. Kekuatan seperti itu jelas dimaksudkan untuk dia dan Kiaoer bersama-sama. Dia telah berhenti mencoba berurusan dengan kita satu persatu dan ingin mengakhiri kita bersama. Ini orang gila, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Cara terbaik untuk menangani sebuah tim adalah dengan memilih mereka secara individu. Membawa semuanya keluar pada saat yang sama terlalu berbahaya dan mahal. Ye Lin, bagaimanapun, adalah pewaris binatang suci. Di matanya, kemenangan adalah segalanya dan bernilai segalanya. Kiaoer, apapun yang terjadi, kamu harus tetap berada di belakangku. Saya bisa menerimanya. Zuo Fan memperingatkan dengan hati-hati. Kiaoer mengangguk, meskipun ada kilatan aneh di matanya. Bab 709, Tahap 5 Mata Dewa Kekosongan. Api emas yang membakar mengelilingi Ye Lin. Kekuatan yang terkonsentrasi dan menakutkan itu meletus sesekali. Semakin banyak menyanyikan flora lembah. Para murid dari Sekte Penipu Iblis dan Sekte Kejelasan Tertinggi telah lama bersembunyi sejauh 4 mil. Namun mereka tidak pernah mengalihkan pandangan dari pertempuran besar dan brutal ini. Namun bahkan pada jarak sejauh ini, panas yang membakar membuat mereka semua berkeringat, dan kemudian menguap seketika. Mereka semua adalah anak-anak kuat di generasinya. Kecuali Yuer, di Radiant Stage lapisan ketiga, yang harus berlindung 40 mil jauhnya. Bagaimanapun juga, mereka semua kesulitan menahan api. Merasa seolah-olah api itu akan menghancurkan mereka kapan saja. Jiwa Ye Lin yang membara telah membuat api emas leluhur naga penghancur mencapai tingkat kekuatan baru. Kekuatan yang dapat menghapus keberadaan apapun. Bahkan penonton yang menonton layar sepertinya merasakan kekuatan mengerikan di sekitar mereka. Yang ditinggikan berdiri dengan kaget dan khawatir. Bisakah Zuo Fan melakukan serangan seperti itu? Jika nyawa mereka dalam bahaya, mereka pasti akan turun tangan. Chu Qingcheng dan para gadis mengepalkan tangan mereka erat-erat. Alis mereka terangkat karena kekhawatiran mendalam akan nasib Zuo Fan. Jika orang lain merasa hampir mati sejauh ini, sudah jelas bahwa Zuo Fan adalah yang terburuk. Energi hitam pekat menutupi tubuhnya. Raja Naga Iblis pemakan surga melingkarkan tubuhnya untuk melindunginya. Ia menggunakan seni transformasi iblis untuk memurnikan panas terik ini. Mata Zuo Fan bergetar dan menjadi tegang saat dia menggunakan jiwa naganya untuk menjaga Kiaoer dari bahaya di belakangnya. Dia berkata, "Kiaoer, ini mungkin bentrokan terakhir untuk menyelesaikan pertarungan ini. Bantu aku di awal, tapi kemudian kamu harus pergi secepat mungkin. Serahkan ini padaku." "Ya, ayah." Kiaoer mengangguk keras. Tetapi matanya bersinar karena ragu-ragu. Sesuatu yang sangat dirindukan Zuo Fan dalam kondisi gentingnya. Dia hanya fokus pada Ye Lin. Ini harus menjadi upaya terakhir si Pang itu. Aku baru saja harus melalui ini dan... Tatapan Zuo Fan menjadi tajam saat tangannya membuat tanda. Di jam ke-11 pertarungan, keduanya siap mempertaruhkan segalanya. Zuo Fan akan menggunakan setiap trik dan keterampilan kotor yang telah dia pelajari untuk memblokir serangan yang akan dilepaskan Ye Lin setelah dia membakar jiwanya untuk melepaskannya. Ye Lin memperhatikan Zuo Fan dengan nafas yang tidak teratur. Ketegangan pada jiwanya sangat besar. Namun matanya tidak pernah sefokus ini. Rasa hausnya akan kemenangan tidak seperti yang lain. Dalam pertarungan pewaris binatang suci, pemenang terakhir adalah aku.
Yelin berteriak. Zuo Fan dan hewan peliharaanmu itu. Ambillah ini. Raungan naga yang memusnahkan. Mengaum. Gambar naga besar di sekitar Yelin meraung. Mengguncang dunia, pegunungan, dan langit. Dengan raungan ini, api emas melesat ke arah Zuo Fan seperti penyembur api. Menghancurkan apapun yang dilewatinya dengan panasnya yang mematikan. Zuo Fan kewalahan. Yang diagungkan terkejut. Mereka belum pernah melihat kekuatan terfokus seperti ini. Terlebih lagi, kekuatan ini terfokus pada api emas yang memusnahkan. Yang sejak awal sudah mematikan. Menerima serangan ini saja akan melenyapkan seseorang dari dunia ini. Dan Xing Shen bersembunyi di suatu tempat di samping. Tersentak, dan jari-jarinya bergerak, ingin menyelamatkan. Melawan kekuatan seperti itu. Bahkan ahli puncak tahap etiril pun tidak dapat bertahan. Apalagi Zuo Fan di tahap radiant. Saat dia mengambil langkah, dia berhenti. Jika dia pergi ke sana sekarang, semua usahanya akan sia-sia. Dia mendapati dirinya tidak mampu membuat keputusan. Naga ganda yang mulia melihat adegan ini dengan ekspresi tegang. Siap untuk turun tangan juga. Namun, mereka berharap lebih dari segalanya. Zuo Fan akan memberi mereka kejutan yang mengejutkan. Alis Zuo Fan bergetar. Bahkan dia tidak meramalkan pihak lain akan melancarkan serangan sekuat itu. Jantungnya bergetar. Tapi dadu sudah dilemparkan. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berteriak. Kiawer. Sekarang. Ya, ayah. Kiawer melebarkan sayapnya. Dan kilatan petir ungu berkumpul di dalamnya saat mereka membelah udara. Surga menghancurkan guntur Phoenix. Gemuruh. Bumi berguncang. Dan udara bergetar saat kepakan sayap Kiawer mengirimkan seekor burung petir berukuran 300 meter langsung menuju api yang datang. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga berteriak. Langkah ketiga Right Style. Natural Dragon Screech. Mengaum. Naga iblis itu berpindah ke kutukan api emas. Raja Naga Faulting. Naga besar itu meraung saat ia menyerang. Nyala api birunya melonjak ke seluruh tubuhnya. Itu dikombinasikan dengan burung petir ungu untuk mengeluarkan kekuatan yang lebih besar. Penonton berada di ujung kursi mereka. Bersemangat dan penuh harap. Mereka semua gembira melihat 3 serangan dahsyat ini dilancarkan. Bahkan Yan Mo, seorang jenius, kewalahan. Pertarungan Yelin dan Zuo Fan harus menjadi bentrokan terkuat dalam ribuan tahun pertemuan naga ganda. Tak satu pun orang jenius di negeri barat yang bisa menandingi mereka. Sekarang, mereka ingin melihat siapa di antara keduanya yang akan menjadi murid terbaik di wilayah barat. Masa depan terbaik di wilayah barat. Ledakan. Ketiga kekuatan itu akhirnya mencapai puncaknya. Hanya penonton yang menyaksikan dengan kagum saat kekuatan Kiawer dan Zuo Fan dihancurkan hampir seketika oleh api emas Yelin. Mereka menembus Thunderbird dan api biru dengan kekalahan telak. Semua orang tegang. Dan wajah Zuo Fan menunduk. Alisnya basah oleh keringat. Serangan Yelin melampaui apa yang dia impikan. Dia punya beberapa tebakan. Tapi tidak sampai sejauh ini. Menghadapi kekuatan seperti itu. Semua cara yang dia pikirkan untuk menghadapinya membuatnya gemetar. Itu tidak cukup. Sekarang setelah hal ini terjadi, dia hanya bisa melakukan semua yang dia bisa dan menyerahkannya pada takdir. Tahap kelima Mata Dewa Kekosongan. Dinding kekosongan. Mata kanan Zuo Fan bersinar dengan 5 lingkaran cahaya emas dan 100 meter di sekelilingnya membentuk penghalang spasial. Ini adalah manfaat tak terduga dari pelatihan jiwa 3 hari yang dia lalui sebelum pertarungan ini. Memungkinkan dia untuk memasang tembok spasial untuk bertahan. Sayangnya,
Dia tidak pernah sempat mengenal gerakan ini dan tidak tahu apakah itu bisa memadamkan api. Zuofan menegang saat keringat meningkat. Bang! Penyembur api emas menghantam penghalang dan terhenti. Berhasil. Zuofan senang. Namun penonton bingung dengan apa yang dia lakukan sekarang. Naga ganda yang mulia menjadi tegang. Lalu mengaguminya. Anak ini punya banyak trik. Namun, tidak ada yang mendapat kesempatan untuk bernapas lebih lega saat retakan bergema. Menyebar ke seluruh udara di sekitar Zuofan seperti sarang laba-laba. Zuofan juga merasakan mata kanannya terbakar karena semua rasa sakit. Tapi dia mengertakkan gigi. 5 lingkaran cahaya emas masih bersinar. Meski darah merembes keluar. Bang! Akhirnya, penghalang itu terbuka. Dan nyala api langsung menuju ke arah Zuofan. Meskipun lebih tenang dari sebelumnya. Jelas sekali bahwa Void Wall benar-benar kuat. Meski pada akhirnya gagal. Hal itu membawa harapan bagi Zuofan. Itu mungkin kuat, tapi bisa diblokir. Zuofan menahan mata kanannya yang berdarah sambil meratap. Namun mulutnya tersenyum. Karena penghalang ini berfungsi. Aku akan memperlambat serangannya sedikit demi sedikit. Zuofan mengabaikan luka di matanya dan melepaskan tangannya untuk memperlihatkan 4 lingkaran cahaya emas. Tahap keempat Divine Eye of the Void. Space Crusher. Getaran yang kuat memakan jarak 100 meter di sekelilingnya. Namun nyala api yang ganas masih semakin dekat seolah-olah tidak terpengaruh. Nyala api yang membakar begitu kuat hingga benar-benar membakar osilasinya. Hati Zuofan menegang saat dia menyaksikan dengan tidak percaya. Space Crusher tidak berpengaruh apapun. Sekarang dia tidak punya apa-apa lagi untuk memadamkan apinya. Itu berarti dia harus menanggung panasnya sendirian. Hati Zuofan mencelos. Matanya memantulkan nyala api yang masih menyala-nyala. Wajahnya tidak pernah seserius ini. Bab 710, Pengorbanan. Jika aku tahu ini akan menjadi seperti ini, aku akan menggunakan tiebreaker itu. Meskipun aku baru mempelajarinya dan itu masih berbahaya. Itu tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi musuh. Apakah saya terlalu mencari stabilitas? Melihat nyala api tepat di atasnya, Zuofan diliputi penyesalan. Mengapa dia tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Yelin? Dan mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan semua yang dimilikinya. Sayangnya, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Mengambil napas dalam-dalam, Zuofan akhirnya memutuskan untuk menghadapi api emas secara langsung. Dia mengirim Raja Naga Vaulting untuk melilitnya dan membungkusnya dengan api biru yang tebal. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menggunakan kualitas api biru sebagai mediator antara Yin dan Yang untuk menundukkan kebrutalan api emas. Tapi dengan bagaimana api biru dan api emas saling muncul, itu mungkin bergabung dengan api emas. Dia harus memakainya terlebih dahulu atau seberapa kuat api emasnya. Itu akan menyebar ke samping. Intinya adalah, setelah api biru itu diledakkan, yang tersisa hanyalah jiwa naganya yang tak berdaya. Ini adalah pertahanan terakhirnya. Setelah itu, jiwanya mungkin binasa. Selain menggunakan naga biru, dia tidak punya cara lain. Itu sebabnya dia akhirnya memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Sambil mengerutkan kening, Zuofan menatap api yang menyilaukan itu. Saat mereka semakin dekat, keringatnya terus bercucuran. Dia memanjatkan satu doa pengharapan terakhir. Biarlah ini cukup. Yelin memandang dengan dingin sambil tersentak. Tidak ada gunanya. Aku membakar jiwaku sendiri untuk melepaskan api emas yang memusnahkan ini. Pewaris binatang suci setengah matang sepertimu tidak punya peluang. Selamat tinggal, musuhku yang ditakdirkan.
Bang! Nyala api akhirnya menghantam naga biru itu. Kekuatan yang kuat membuat naga itu gemetar dan melolong kesakitan. Pikiran Zuo Fan juga diliputi rasa sakit. Rasanya kepalanya seperti meledak karena ribuan bilah yang menancap di dalamnya. Namun dia tetap bertahan. Dia membuat api biru menghadapi serangan yang datang. Ingin menenggelamkan api emas di lautan biru. Dia tidak punya peluang. Aliran api yang panjang dan membara itu seperti jarum, menembus lautan api biru. Bahkan saat mereka bersentuhan, api biru tidak memberikan perlawanan. Dia cukup beruntung jika kekuatannya sendiri tidak habis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa serangan Ye Lin akan diringkas sedemikian rupa. Itu begitu kuat sehingga upaya terakhirnya tidak ada gunanya. Api biru itu tidak punya cara untuk menghilangkan serangan itu. Tidak ada gunanya. Melakukannya dengan pembelaan seperti itu bisa dibilang bunuh diri. Jika dia tahu, dia akan melakukan itu. Itulah yang seharusnya dia lakukan sejak awal. Tiba-tiba, tubuh Zuo Fan bergetar karena keputusasaan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Sayangnya, sudah terlambat untuk keluar dari masalah ini. Saat api emas mendekat, badai yang membara menyapu seluruh tubuh naga biru dan segera memadamkan apinya. Sebelum api emas mencapainya, panasnya terus membakar jiwa naga. Kepala Zuo Fan mendidih saat dia memuntahkan darah merah. Ini sudah berakhir. Begitu api memasuki jiwa naga, dia sudah mati. Dia sudah menyadari kekuatan Ye Lin, tapi sepertinya dia masih meremehkan lawannya. Bahkan jika dia ingin menggunakan gerakan yang benar-benar putus asa sekarang, itu sudah terlambat. Pertarungan ini akan merenggut nyawanya. Menghembuskan napas panjang, Zuo Fan diliputi penyesalan. Chu Qingcheng putus asa. Matanya berkaca-kaca. Suan Shaoyu tertawa terkekeh-kekeh karena kemalangannya. Naga ganda yang agung baru saja akan mengakhiri pertarungan ini. Namun, tangisan terdengar di telinga semua orang. Mereka semua melihat kilat ungu berkelap-kelip dan sosok familiar melayang di depan jiwa naga. Zuo Fan menyipitkan mata dan dia melihat seekor burung ungu besar setinggi puluhan meter. Kiawer. Apakah dia tidak menyuruhnya untuk tetap bersih? Mengapa? Kiawer menghadapi api emas yang datang ke arah naga biru tanpa penyesalan. Tunggu. Kiawer, akhirnya dia menyadarinya. Zuo Fan berteriak, tapi Kiawer, yang disambar petir ungu, telah bertemu dengan api emas. Petir ungu dan api emas adalah kekuatan brutal antara langit dan bumi, dan ketika mereka berbenturan, itu hampir seperti resonansi, mengeluarkan ledakan tanpa akhir. Mungkin Kiawer telah menggunakan setiap ons petir ungu yang dimilikinya saat api emas itu padam. Meskipun nyala api yang besar telah dihentikan, kekuatannya masih luar biasa. Api emas menelan Kiawer dalam panasnya yang membakar. Bahkan saat matanya dengan keras kepala bertahan, menggunakan setiap tetes energi yang dimilikinya. Bahkan rela menggunakan nyawanya hanya untuk menghentikan api. Dalam bentrokan antara petir ungu dan api emas, nyala apinya mereda. Terlihat dengan mata telanjang. Petir ungu itu seperti pahat, menghilangkan kekuatannya. Api emas itu seperti seekor ular beludak, mencabik-cabik Kiawer setiap kali ada kesempatan. Membakar bulu-bulunya. Dia tidak peduli. Bertahan dengan semua yang dia punya untuk menghancurkan api emas. Hati Zuo Fan terasa sakit. Dia sekarang tahu bahwa Kiawer mengorbankan dirinya demi dia. Akhirnya, api emas itu mengeluarkan ledakan terakhir saat menghilang. Kiawer sekarang terbakar seluruhnya. Warna ungu berkedip-kedip di tubuhnya sudah lama habis. Dia terjatuh begitu saja ke tanah tanpa daya. Zuo Fan gemetar saat dia mengambil langkah demi langkah mendekatinya.
Chu Qingcheng menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kiaur, hewan roh pelindung. Wen Tao menghela nafas. Xie Tianxiang adalah orang yang paling akrab dengan Zuo Fan dan juga menghela nafas. Zuo Fan mengangkat makhluk spiritual ini sebagai putrinya. Jadi begitu. Tidak heran dia begitu setia. Wen Tao memandang Kiawer dengan penuh kekaguman. Xie Tianxiang menggelengkan kepalanya. Kakak senior, kamu tidak mengerti aku. Maksudku, sekarang putri Zuo Fan, Kiawer, terbaring mati. Dia akan sangat marah. Terakhir kali hal itu terjadi, dia memakan musuhnya hidup-hidup. Memikirkannya saja membuatku merinding. Tapi, bisakah dia melakukannya? Kekuatan Yelin, Wen Tao mengerutkan kening. Xie Tianxiang tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dalam debat esoterik, dia juga bukan tandingan orang itu. Percayalah padaku ketika aku mengatakan ini. Mereka yang dia ingin mati tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Hati Wen Tao bergetar karena terkejut dan menatap Zuo Fan dengan wajah muram. Gadis bodoh, bukankah aku menyuruhmu lari? Sekarang kamu sudah besar. Kamu tidak mau mendengarkan ayahmu. Berjalan perlahan ke arah Kiawer. Zuo Fan membungkuk, membelai tubuh yang mendesis, terbakar oleh api emas. Dia merasakan sisa energi terakhir dalam dirinya dan bergegas mengambil pil untuk diberikan padanya. Tersenyum dengan tenang. Namun ketenangan itu menyembunyikan rasa haus darah yang mengerikan. Setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka semua menggigil. Yelin terengah-engah karena tenaga yang berat itu dan berteriak, Zuo Fan, hewan rohmu telah menyelamatkanmu dari kematian. Tapi itu hanya masalah waktu sekarang. Itu menunjukkan bahwa saya akan menang dengan mempertaruhkan semuanya. Sementara kamu, yang tidak memiliki kekuatan seperti itu, akan kalah. Yelin sekali lagi membuat tanda. Mengumpulkan kekuatan yang sama yang dia gunakan sebelumnya untuk melepaskannya lagi. Tunggu, adik laki-laki. Dia tidak mendapat bantuan dari hewan roh sekarang. Kamu tidak perlu pergi sejauh itu. Wu Qingqiu berteriak. Yelin bahkan tidak mendengarnya saat dia terus berjalan. Bahkan saat napasnya semakin berat dan wajahnya semakin pucat. Tidak ada banyak waktu dan Zuo Fan sangat licik. Dia ingin menang dan itu berarti dia harus menggunakan semua yang dia punya untuk menghancurkan lawannya dan tidak memberikan ruang untuk kesalahan. Ini adalah jalur binatang buasnya. Kemenangan di atas segalanya. Mengencangkan tinjunya, Zuo Fan berdiri dan mengertakkan gigi dengan mata merah. Kamu ingin mempertaruhkan semuanya. Hahaha. Kamu yang memintanya. Bersambung.